Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Irma, kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 8 subtema 1, yaitu tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya pada kalimat. Nah, sekarang kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nina anak yang rajin. Nina selalu bangun pagi. Nina biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Nina kemudian beribadah. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, Nina merapikan tempat tidur. Ia juga menyapu dan merapikan barang-barang. Jika tidak dirapikan, barang yang berserakan di lantai dapat berijak dan membuat terpeleset. Selesai membersihkan kamar, Nina pun mandi. Ia segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Nah, sekarang kalian perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam teks bacaan tadi, terdapat kalimat Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Coba perhatikan huruf N pada kata Nina dan huruf T pada kata Tuhan itu harus menggunakan huruf besar, karena huruf N berada di awal kalimat dan T pada kata Tuhan harus menggunakan huruf besar. Ingat, huruf besar juga disebut huruf kapital. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Untuk penulisannya, jika kata Maha diikuti dengan kata dasar, contohnya kata kuasa dan kata besar, itu penulisannya digabung, kecuali kata Esa. Untuk penulisan kata Esa, maka penulisannya dipisah. Sedangkan penulisan kata Maha diikuti dengan kata yang beri imbuhan, misalnya kata pengasih dan kata penyayang, itu penulisannya dipisah. Contoh pada kalimat yang pertama, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kata S, di sini huruf S pada kata sebelum itu ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Dan huruf T pada kata Tuhan, Y pada kata yang, M pada kata Maha, E pada kata Esa ditulis dengan huruf besar karena termasuk kata ganti Tuhan. Kalimat yang kedua, berdoalah kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini huruf B pada kata berdoalah ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Huruf Y pada kata yang, M pada kata Maha, P pada kata pengasih, M pada kata Maha, P pada kata penyayang ditulis dengan huruf besar karena termasuk kata ganti Tuhan. Contoh kalimat ketiga, kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan yang Maha Tahu. Di sini huruf T pada kata Tuhan, Y pada kata yang, M pada kata Maha Tahu ditulis dengan huruf besar karena termasuk kata ganti Tuhan. Dan huruf K pada kata kamu itu juga ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Kita buka halaman 7, kita kerjakan soal nomor 2. Tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan huruf kapital yang benar. Tuh yang A, penulisan kalimat yang benar.
kita harus bersyukur kepada Tuhan. Huruf K pada kata kita itu ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Dan juga huruf T pada kata Tuhan. Untuk yang B, penulisan kalimat yang benar, mari bersyukur kepada yang Maha Pengasih. Huruf M pada kata mari juga ditulis huruf besar karena berada di awal kalimat. Y pada kata yang, M pada kata maha, dan P pada kata pengasih juga ditulis huruf besar karena termasuk kata ganti Tuhan. Yang C, semoga yang Maha Besar selalu melindungi kita. Penulisan kalimat yang benar, S pada kata semoga ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Y pada kata yang, M pada kata Maha Besar itu ditulis huruf besar karena termasuk kata ganti Tuhan. Di sini ingat, Maha Besar itu penulisannya digabung karena kata besar itu termasuk kata dasar. Sekarang kalian baca teks yang berjudul Bermain di halaman belakang rumah pada halaman 8 di bukumu dengan seksama. Perhatikan kembali cerita bermain di halaman belakang rumah di bukumu. Apakah kamu menemukan penulisan huruf kapital? Di mana sajakah huruf kapital ditulis? Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, pada kalimat Melan dan Nina mendapat giliran jaga. Huruf M pada kata Melan dan huruf N pada kata Nina itu ditulis dengan huruf besar karena Melan dan Nina itu adalah nama orang. Sekarang kita buka halaman 10, kita kerjakan soal nomor 1. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat dan tuliskan kalimat menggunakan huruf kapital yang benar. Untuk yang A, susunan kalimat yang benar, Tony membantu ayah membersihkan halaman. Ingat, huruf T pada kata Tony itu ditulis dengan huruf besar. Yang B, susunan yang benar adalah Nina sedang mencabuti rumput liar. Huruf N pada kata Nina itu juga ditulis huruf besar. Yang C, susunan yang benar, Rena memotong kue bolu. Ya, jadi R pada kata Rena juga ditulis dengan huruf besar. Yang D, susunan kalimatnya, Adi selalu menaati peraturan di rumah. Di sini huruf A pada kata Adi ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat dan juga termasuk nama orang. Yang E, susunan kalimat yang benar, Made bermain sepak bola di halaman. Nah, di sini huruf M pada kata Made itu ditulis dengan huruf besar. Karena di sini Made berada di awal kalimat dan termasuk nama orang. Nah, anak-anak, sekarang kita baca percakapan Made dan ayah berikut. Ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Coba ayah periksa, mungkin lampu di kamarmu sudah harus diganti. Oh, begitu ya. Ayo bantu ayah. Kita harus mematikan dulu saklar lampunya. Lampu yang masih menyala berbahaya jika disentuh. Sekarang ayah akan naik tangga. Made, tolong pegangi tangganya ya. Baik ayah, hati-hati ayah. Ternyata benar, lampu kamarmu sudah rusak. Made, tolong ambilkan lampu baru di laci meja nak. Baik ya, sebentar akan Made ambilkan. Terima kasih Made. Penggunaan tanda titik dalam kalimat.
Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat berita. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat berita. Kalimat berita itu berisi pemberitahuan atau informasi. Contoh kalimatnya di sini, Ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Nah, sekarang perhatikan, setelah kata berkedip-kedip itu ditulis tanda baca titik. Nah, sekarang kita buka halaman 14. Kita kerjakan soal nomor 1. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat dan tulislah menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Untuk susunan yang A, yaitu Didi membantu ayah mengganti baterai jam dinding. Di sini huruf D pada kata Didi ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat dan juga termasuk nama orang. Nah, anak, setelah kata dinding kita tuliskan tanda baca titik. Untuk yang B, susunan kalimat yang benar, Putri merapikan mainan setelah digunakan. Di sini huruf P pada kata Putri ditulis dengan huruf besar. Dan setelah kata digunakan, kita tulis tanda titik. Yang C, susunan kalimat yang benar, Poppy sedang menyiram tanaman. Untuk P pada kata Poppy ditulis dengan huruf besar. Dan setelah kata tanaman, kita beri tanda titik ya untuk mengakhiri kalimat. Nah, sekarang kita buka halaman 18. Kita kerjakan soal nomor 1. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Gunakan tanda titik dan huruf kapital yang tepat pada kalimatmu. Untuk gambar yang A, contoh kalimatnya, ayah sedang memperbaiki sepeda adik yang rusak. Huruf A pada kata ayah ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Dan jangan lupa setelah kata rusak kita beri tanda titik. Untuk yang B, contoh kalimatnya, kakak membantu ibu menyapu halaman. Di sini huruf K pada kata kakak ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Dan jangan lupa setelah kata halaman kita beri tanda titik. Sekarang kita baca percakapan antara Ibu dan Nina. Ibu, sepertinya rumput-rumput di halaman rumah kita sudah tinggi. Benar Nina, rumput-rumput itu harus segera dipotong. Mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain. Rumput tinggi juga dapat menjadi tempat persembunyian hewan berbahaya seperti ular. Ayo, Nina bantu rapikan, Bu. Ayo nak, ibu senang sekali Nina mau membantu. Bolehkah Nina menggunakan gunting rumput itu, Bu? Sebaiknya jangan ya Nina. Gunting rumput itu besar dan tajam, berbahaya untukmu. Bagaimana cara Nina membantu, Bu? Bantu ibu memasukkan rumput yang sudah dipotong ke dalam keranjang ya nak. Baik, Bu. Perhatikan kembali percakapan antara Nina dan ibu. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat tanya. Kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya itu mengandung kata tanya. Contoh kata tanya antara lain apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita buat kalimat tanya berdasarkan gambar. Di sini contoh kalimatnya, siapa yang bermain sepeda? Nah, kalian juga bisa membuat pertanyaan lainnya berdasarkan gambar.
Sekarang kita buka halaman 22. Kita kerjakan soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar di samping. Nah, di sini Bu Ina memberikan contoh kalimatnya. Untuk kalimat tanya yang pertama, anak-anak sedang bermain apa? Dan yang contoh kalimat yang kedua, itu mereka bermain di mana? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan dari Bu Ina mengenai penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya pada kalimat. Semoga apa yang Bu Ina sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.